Lubang Buayan, sebuah nama yang selalu dikaitkan dengan tragedi berdarah dalam sejarah Indonesia. Tapi, bagaimana jika tempat ini justru menyimpan rahasia yang jauh lebih dalam dari yang selama ini kita ketahui? Atau mungkinkah ada skenario lain yang luput dari perhatian publik? Selama puluhan tahun, narasi tentang G30 SPKE telah didominasi oleh satu versi tunggal, sebuah cerita yang diulang-ulang, ditanamkan dalam benak setiap generasi. Namun, di balik lapisan-lapisan propaganda yang tebal, tersembunyi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, sebuah cerita yang diulang-ulang, ditanamkan dalam ingatan kolektif bangsa, cerita-cerita tentang mutilasi, penyiksaan dengan benda tajam, hingga tarian harum bunga yang kontroversial. Semuanya perlu dikaji ulang dengan cermat. Kami menggali informasi dari berbagai sumber, mulai dari riset ilmiah terbaru hingga testimoni pihak-pihak yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Tapi kini, seiring berjalannya waktu, muncul pertanyaan-pertanyaan kritis yang menggoyahkan fondasi cerita tersebut. Pertarungan ideologi dan kepentingan di kalangan perwira tinggi menciptakan situasi yang mudah disulut. Apakah kondisi ini turut berkontribusi pada eskalasi konflik yang berujung pada peristiwa G30S? Cakrabirawa, pasukan elit pengawal presiden, memiliki posisi unik dalam struktur militer Indonesia. Salah satunya adalah John Rosa, penulis buku Pretext for Mass Murder, yang menawarkan sudut pandang berbeda tentang latar belakang dan jalannya peristiwa G30S. Keberadaan mereka di tengah pusaran konflik politik saat itu masih menyisakan banyak tanda tanya. Kondisi sumur tempat jenazah para jenderal ditemukan, struktur bangunan di sekitarnya, hingga barang-barang bukti yang diklaim berasal dari lokasi kejadian, semuanya kami teliti dengan seksama. Ia juga mempertanyakan akurasi laporan otopsi dan detail-detail penyiksaan yang selama ini dianggap fakta, misalnya, ukuran dan kedalaman sumur yang ada saat ini tidak sepenuhnya cocok dengan deskripsi dalam laporan resmi. Banyak pihak yang merasa terancam dengan munculnya perspektif-perspektif baru ini, bukan untuk menghakimi atau menyalahkan siapapun, melainkan untuk memahami secara utuh apa yang sebenarnya terjadi pada masa-masa kelam tersebut. Terlalu banyak kepentingan yang bermain, terlalu banyak saksi yang telah tiada. Namun, dengan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis, kita bisa semakin mendekati gambaran yang lebih utuh tentang peristiwa tersebut. Jangan takut untuk mempertanyakan apa yang selama ini dianggap kebenaran mutlak, karena hanya dengan cara itulah kita bisa benar-benar memahami dan belajar dari sejarah bangsa kita sendiri. Kami hanya ingin membuka ruang diskusi yang lebih kritis dan terbuka terhadap sejarah yang selama ini dianggap mutlak. Ia adalah simbol dari pergulatan bangsa ini dengan masa lalunya yang kelam, sebuah pengingat bahwa di balik setiap narasi resmi, selalu ada lapisan-lapisan kebenaran yang menunggu untuk diungkap, dan hanya dengan keberanian untuk menghadapi kebenaran, sekelam apapun itu, kita bisa berharap untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Karena hanya dengan keterbukaan dan kejujuran, kita bisa belajar dari masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik, sebuah misteri yang terus menantang kita untuk mencari makna di balik setiap narasi yang pernah kita dengar. Itulah esensi dari pencarian kebenaran sejarah. Bukan untuk mendapatkan jawaban final, melainkan untuk terus bertanya, menggali, dan belajar. Tak jarang, upaya untuk mengkaji ulang sejarah G30 SPKI mendapat resistensi keras dari berbagai kalangan. Begitu pula dengan beberapa artefak yang dipamerkan di museum, yang autentisitasnya masih dipertanyakan oleh para ahli, menyingkap tabir misteri di balik peristiwa yang mengubah arah bangsa ini selamanya. Dia terus berevolusi seiring dengan ditemukannya fakta-fakta baru dan berkembangnya metode penelitian. Apa yang hari ini kita anggap sebagai kebenaran, mungkin saja akan terbantahkan di masa depan. Sebuah lokasi yang menjadi saksi bisu pergolakan politik paling kontroversial abad ini. Tempat ini telah lama dikenal sebagai lokasi pembantaian para jenderal dalam gerakan 30 September tahun 1965. Namun, benarkah semua yang kita ketahui tentang tempat ini? Apa yang sebenarnya terjadi pada malam naas itu? Benarkah para jenderal mengalami penyiksaan sadis seperti yang selama ini diceritakan? Mereka menggali arsip-arsip yang jarang diekspos, mewawancarai saksi-saksi yang selama ini bungkam, dan merekonstruksi kronologi peristiwa dengan pendekatan yang lebih kritis. Mari kita telusuri bersama jejak-jejak sejarah yang terkubur. Beberapa saksi mata dan dokter yang terlibat dalam proses otopsi memberikan keterangan yang berbeda dengan narasi umum. Hal ini memunculkan spekulasi
Apakah ada upaya untuk melebih-lebihkan tingkat kekejaman demi tujuan tertentu? Film-film dokumenter, buku-buku sejarah, bahkan monumen-monumen peringatan, semuanya turut andil dalam membangun citra lubang buaya sebagai tempat pembantaian yang mengerikan. Namun, seberapa akurat gambaran ini? Lubang buaya, selama puluhan tahun, narasi tentang apa yang terjadi di lubang buaya telah dibentuk oleh satu versi tunggal. Propaganda visual dan narasi kekerasan telah lama menjadi alat ampuh untuk membentuk persepsi publik. Pertanyaan utama yang menghantui para peneliti dan sejarawan adalah, apakah benar para jenderal mengalami penyiksaan keji seperti yang selama ini diceritakan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, tim kami melakukan penelusuran fakta lapangan. Salah satu aspek yang sering luput dari perhatian adalah peran Cakrabirawa dan dinamika internal TNI pada masa itu. Sementara itu, di dalam tubuh TNI sendiri terjadi persaingan dan friksi antar faksi yang semakin memanas. Untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas, kami juga menganalisis narasi-narasi alternatif yang diajukan oleh para peneliti independen. Rosa, dalam penelitiannya, mengajukan teori bahwa gerakan 30 September mungkin bukan murni diorganisir oleh PKI, melainkan hasil dari konspirasi yang lebih kompleks melibatkan berbagai pihak. Sejalan dengan Rosa, beberapa sejarawan lokal juga mulai mengangkat narasi-narasi yang selama ini terpinggirkan. Salah satu temuan menarik adalah adanya inkonsistensi dalam laporan-laporan resmi tentang kondisi jenazah para jenderal. Tak kalah pentingnya, kami juga menelusuri jejak-jejak fisik yang tersisa di lubang buaya. Hasilnya cukup mengejutkan. Beberapa detail yang selama ini dianggap fakta ternyata sulit diverifikasi kebenarannya. Tentu saja, membongkar narasi yang sudah mengakar selama puluhan tahun bukanlah perkara mudah. Namun, sebagai generasi penerus bangsa, bukankah kita memiliki tanggung jawab untuk mencari kebenaran? Tujuan utama dari penelusuran ini bukanlah untuk membantah atau membenarkan satu versi tertentu. Mungkin kita tidak akan pernah tahu kebenaran sejati tentang apa yang terjadi di lubang buaya pada malam naas itu. Sejarah, bagaimanapun juga, bukanlah sesuatu yang statis. Maka dari itu, marilah kita tetap bersikap kritis dan terbuka. Lubang buaya mungkin hanyalah sebuah lokasi fisik, namun makna di baliknya jauh lebih dalam dan kompleks. Saat kita menutup episode ini, pertanyaan-pertanyaan baru mungkin justru bermunculan dalam benak Anda, karena pada akhirnya, pemahaman kita tentang masa lalu akan sangat menentukan langkah kita di masa depan. Lubang buaya bukan hanya sebuah lokasi tragedi, tapi juga cermin yang memantulkan wajah bangsa ini.